Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya berasal dari kelas 12L. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang dimana saya akan menjelaskan tentang apa sih kerajaan Mataram Islam. Nah, untuk mengetahui itu, mari simak video ini. Mari sama-sama kita bayangkan sebuah kerajaan besar di Jawa dulu. Nah, jadi di sini kita akan membahas kerajaan itu. Apa sih kerajaan itu? Namanya Kerajaan Mataram Islam. Kita sama-sama lihat masa jayanya, waktu lagi hebat-hebatnya, dan warisannya. Apa saja yang masih bisa kita lihat dan kita rasakan sampai sekarang. Nah, kita bukan cuma hanya membahas rajanya siapa, perang sama siapa, tapi juga budayanya, cara mereka hidup, dari seni, tradisi, dan semua yang bikin Mataram itu menjadi unik. Nah, ini dia petanya. Kebayangkan luasnya kerajaan Mataram dulu. Kenapa sih kita harus belajar tentang kerajaan ini? Apa sih istimewanya dari kerajaan itu? Oke, jadi dulunya Mataram itu adalah penguasa di Jawa Tengah. Wilayahnya luas, kekuatannya besar. Jadi, Mataram itu seperti sebuah tempat bertemunya antara budaya Jawa dan ajaran Islam, yang hasilnya dari seni, sastra, tradisi yang keren-keren banget loh. Nah, coba kita perhatikan mulai dari bahasa, seni, bangunan-bangunan tua di Jawa Tengah itu. Nah, itu semua sangat berhubungan dengan sama Mataram. Lihatlah pada peta ini. Dulu, wilayah yang warna ini dikuasai oleh Mataram. Asal-usul dari Panjang ke Mataram. Nah, dulu ada kerajaan yang namanya Panjang. Nah, Mataram ini awalnya bagian dari Panjang. Tapi kemudian ada Kiai Ageng atau pendiri. Nah, orang ini adalah pertama kali yang buka lahan di Mataram. Dia mendapatkan hadiah wilayah dari Raja Panjang. Nah, Sutawijaya atau anaknya Kiai Ageng Pemanahan ini yang berani bilang kita merdeka. Maka jadilah Mataram kerajaan sendiri. Nah, setelah merdeka, Mataram makin luas, semakin kuat, wilayahnya diperluas, kerajaannya ditata. Ini adalah Kiai Ageng Pemanahan dan Sutawijaya. Mereka adalah dua tokoh penting di awal proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Intinya, Mataram itu lahir dari hadiah, lalu dijadikan kerajaan, merdeka berkat keberanian Sutawijaya, anak dari Kiai Ageng. Masa-masa kejayaan. Nah, kalau mau tahu Mataram itu paling hebatnya kapan ya? Oke, jadi kerajaan Mataram dulu paling hebatnya di zaman Sultan Agung. Kenapa? Karena Mataram itu kaya, kuat, dan disegani waktu di masa zamannya Sultan Agung. Karena apa mereka disegani? Karena kebijakan ekonomi, militer, dan budaya. Nah, Sultan Agung ini pintar mengatur ekonomi dan punya tentara yang kuat. Akan tetapi dia juga peduli dengan budaya. Sampai ada serangan ke Batavia. Sultan Agung pernah menyerang Batavia, markasnya Belanda, ya. Walaupun gak menang, tapi ini adalah bukti Mataram berani melawan penjajah. Ini adalah gambaran sosok Sultan Agung, pemimpin yang hebat pada masa kerajaan Mataram Islam dulu. Oke, kita masuk ke sistem pembahasan, yaitu sistem pemerintah. Nah, gimana sih caranya Mataram diatur? Siapa sih
yang pegang kendali. Untuk itu, yang memegang kuasa itu adalah raja, kekuasaan tertinggi. Semua keputusan ada di tangan raja yang paling berkuasa. Kerajaan ini punya pegawai banyak, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tugasnya berbeda-beda. Nah, jadi aturan di Mataram itu aturannya campuran antara ajaran Islam dan tradisi Jawa. Intinya Mataram itu diatur sama raja, dibantu pegawai-pegawai kerajaannya, dan aturannya itu campuran antara Islam dan Jawa. Masuk kita di pembahasan kehidupan sosial. Nah, bagaimana sih kehidupan orang-orang di Mataram dulu? Nah, jadi kehidupan di Mataram dulu, pertama ada stratifikasi sosial, ada yang bangsawan, ada yang ulama, ada yang petani, ada yang pedagang, dan kedudukannya berbeda-beda. Yang kedua ada adat dan agama. Nah, di kehidupan sehari-hari mereka itu diatur sama adat Jawa dan ajaran Islam. Yang kedua ekonomi, yaitu ada yang pertanian dan perdagangan. Nah, orang Mataram ada yang bertani, tapi ada juga yang banyak berdagang. Jadi teman-teman, masyarakat Mataram itu beragam kehidupannya, dipengaruhi sama adat, agama, dan kegiatan ekonomi. Masuk kita di pembahasan warisan budaya. Apa saja sih yang ditinggalkan Mataram buat kita? Nah, jadi yang ditinggalkan Mataram untuk kita adalah seni dan arsitektur. Nah, coba kita lihat Masjid Agung di Yogyakarta atau Makam Imogiri. Nah, itu adalah contoh bangunan-bangunan keren dari zaman Mataram. Yang kedua ada tradisi dan upacara. Nah, upacaranya itu ada sekaten, labuhan, itu tradisi yang asalnya dari Mataram. Tradisi dan upacaranya. Yang ketiga ada bahasa dan sastra. Bahasa Jawa zaman Mataram itu halus banget. Banyak juga cerita-cerita kuno yang ditulis pada zaman itu. Ini dia contohnya Masjid Agung dan wayang kulit, bagian dari warisan budaya Mataram. Nah, Mataram itu kaya budayanya, banyak hal yang masih kita nikmati dan kita pelajari hingga sampai sekarang ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kemunduran, yakni adalah akhir kejayaan. Sayangnya semua kerajaan pasti ada akhirnya, begitu juga Mataram. Nah, apa sih yang menjadi akhir atau kemunduran dari kerajaan Mataram? Yang pertama adalah ada faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan, yang dimana di dalam kerajaan sendiri pada berantem bahkan rebut kekuasaan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu Belanda ikut campur nih urusan tentang kerajaan. Nah, yang ketiga ada perjanjian Giyanti. Nah, Mataram dipecah menjadi dua kerajaan, Sukarta dan Yogyakarta. Nah, ini akhir dari Mataram yang bersatu. Ini merupakan contoh gambaran konflik di dalam kerajaan dan peta yang menunjukkan Mataram terpecah menjadi dua. Nah, jadi penyebab kemunduran itu, Mataram hancur karena masalah internal dan campur tangan dari Belanda. Dari yang saya jelaskan tadi, apa sih yang bisa dapat kita pelajari? Yang pertama adalah Mataram itu kerajaan yang besar yang punya pengaruh besar di Jawa. Budayanya masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Nah, yang kedua semangat dan kepemimpinan. Kita bisa belajar dari semangatnya Sultan Agung dan pemimpin-pemimpin Mataram lainnya. Jadi kesimpulannya, kerajaan Mataram Islam adalah bukti bahwa kejayaan dan kebudayaan yang dapat tumbuh bersama. Warisannya mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan,
kepemimpinan yang bijaksana, dan semangat untuk mempertahankan identitas bangsa. Dari puncak kejayaan hingga masa kemunduran, Mataram Islam memberikan pelajaran berharga tentang siklus kehidupan sebuah bangsa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita lestarikan warisan budaya Mataram Islam sebagai bagian dari identitas bangsa. Dengan mengenal sejarah ini, kita akan semakin menghargai kekayaan budaya yang kita miliki saat sekarang ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau pelafasan kata saya. Kepada Allah saya memohon ampun. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya berpantun terlebih dahulu. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan boldo yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.